Pemirsa, Momen Hari Marwah Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya sejak tahun 2002 lalu selalu diperingati pada tanggal 15 Mei. Peringatan Hari Marwah merupakan hasil perjuangan dan sejarah panjang atas pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Lalu bagaimana pejuang tokoh Kepri hari ini melihat Kepulauan Riau? Untuk membahasnya saat ini telah hadir di studio Lasam TV di sebelah kanan saya Dato' Huzrin Hud, Ketua Yayasan BP3KR dan juga tokoh pejuang Kepri. Assalamualaikum, selamat pagi Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Dan juga terhubung melalui virtual Zoom. Hari ini kita bersama dengan staf khusus Gubernur Kepri Pak Endri Sanopaka. Halo, assalamualaikum Pak Endri, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik, Yoli, Dato' Huzrin. Baik, terima kasih banyak Dato' Huzrin dan juga Pak Endri atas waktunya hari ini bergabung di dialog kita dengan tema peringatan Hari Marwah ke-23. Dan untuk itu saya ingin terlebih dahulu ini ke Dato' Huzrin. Dato' sudah 23 tahun Provinsi Kepulauan Riau hari ini hadir dan berdiri, dan setiap tahunnya di tanggal 15 kita selalu memperingati Hari Marwah. Nah, apakah hari ini arah pembangunan Kepri itu sudah sesuai toh dengan cita-cita para pejuang terlebih dahulu? Kalau kita ingin jujur dan kita melihat kondisi masyarakat, kita perlu mendengarkan aspirasi maupun melihat kenyataan. Kalau mendengar dari mungkin pihak pemerintah, mereka merasa sudah on the track sesuai dengan musrenbang, mungkin sesuai dengan anggaran. Tetapi kalau kita melihat dari awal perjuangan Provinsi Kepulauan Riau, dimulai 15 Mei tahun 99, terus mengadakan Hari Marwah Rakyat 2002 di Monumen Raja Haji Fisabilillah, kita untuk mensejahterakan masyarakat, kemudian merentas rentang kendali dan bagaimana anak negeri menjadi pemimpin di negerinya sendiri. Saya melihat pimpinan daerah, DPRD dan tokoh-tokoh dinas banyak dipimpin oleh anak daerah. Cuma mengenai kesejahteraan masyarakat ini yang agak tertinggal, agak terlambat. Kita lebih mengutamakan kepentingan pemerintahan, kepentingan politik seperti gedung DPRD, gedung-gedung gubernur, kediaman, dan juga kemarin adanya membangun di depan gedung daerah Taman Gurindam itu, sehingga menguras begitu banyak anggaran, sehingga masyarakat kita banyak tertinggal. Contohnya kecil saja, di depan mata kita di Pulau Dompak itu anggaplah korban daripada pembangunan. Masyarakat asli Dompak kita pindahkan ke atas dari laut-laut yang mereka bekerja selama ini di pinggir pantai. Sekarang mereka tinggal di rumah kecil yang tidak punya kepastian untuk bekerja, kemudian rumah mereka juga tidak ada kepastian hukum. Maka depan mata kita saja sudah begini, apalagi kita melihat jauh ke Natuna, Anambas, Lingga, Kundur, Karimun, dan Bintan. Saya kira ini perlu adanya upaya untuk secara jujur kita berkata pada masyarakat bahwa perjuangan mensejahterakan ini masih jauh dari harapan. Masih jauh dari harapan dan masih ada PR terutama di bidang kesejahteraan. Seperti itu. Lalu kemudian Dato', apa tema Hari Marwah yang diusung oleh BP3KR di tahun 2025 ini? Insya Allah 15 Mei nanti kita akan mengadakan upacara sederhana, dialog silaturahim dengan para pejuang dan juga anggota dewan, juga pemerintah provinsi. Mudah-mudahan anggota DPD RI dan DPR RI berkenan hadir maupun melalui Zoom barangkali. Temanya kali ini adalah marwah yang terpecah. Marwah yang terpecah. Karena setelah 23 tahun kita menikmati provinsi ini, tanda-tanda perpisahan sudah dimulai sejak tahun kemarin. Adanya rencana memberi otonomi daerah di Natuna, Anambas. Kemudian ada juga suara-suara di Batan dan Karimun, juga hal yang sama. Tapi yang sudah mendapat katakanlah
legalitas dukungan penuh dari gubernur dan DPRD itu Natuna Anambas. Karena itu saya merasa selama ini kita bertahan bersama memperjuangkan marwah Melayu di Provinsi Kepulauan Riau. Tahun ini 2004-2005 mulai terpecahkan. Jadi di tahun 2025 ini tema yang diangkat di peringatan Hari Marwah itu adalah marwah yang terpecah dikarenakan rencana dan juga dukungan pemerintah Provinsi Kepri terhadap daerah otonom baru, yaitu terpisahnya Natuna dan juga Anambas dari Provinsi Kepri. Kalau dari pandangan Atok sendiri ini seperti apa ini Atok melihatnya? Datuk sendiri setuju tidak? Saya ingin mengkilas balik bagaimana Riau itu bertahan tidak mau memberikan provinsi ini kepada Kepri sampai dia membentuk pansus, dia mengunjungi semua daerah kabupaten kota calon provinsi dan juga kabupaten kota yang ada di induk. Walaupun mereka melihat ada suasana perjuangan, suasana kehendak, tapi mereka menyatakan dalam paripurnanya menolak mendukung terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau. Jadi sampai akhirnya mereka tetap bertahan mensenjatakan masyarakat Riau. Kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena adanya dukungan dari Mahkamah Agung memberi fatwa kepada Kepri, DPR RI boleh mengesahkan. Kita tidak mungkin karena maksud baik gubernur dan DPRD ingin mensejahterakan masyarakat Ranai dan Anambas, Natuna Anambas, mereka membuat surat dukungan terbentuknya daerah otonomi baru Natuna Anambas, juga DPRD Riau Kepulauan membuat. Mestinya kalau secara etika, karena mereka berdua lahir dari rahim ibu kandung Kepulauan Riau, mestinya memberitahulah kepada orang tuanya, kepada keluarga dan sahabatnya, bagaimana kalau kita akan adanya pembentukan DOB baru, apakah kita mendapat dukungan ataupun apakah itu lebih baik. Tapi itu tidak dilakukan karena kami tidak punya kekuatan apa-apa lagi, kami tak bisa berkata apa-apa lagi selain mengharapkan jangan terulang peristiwa berdirinya Provinsi Kepulauan Riau itu nanti terjadi lagi di Natuna Anambas. Karena itu saya setuju secara pribadi, tapi ikutilah alur, ikutilah aturan. Tapi kalau memang aturan pengesahan gubernur tanpa persetujuan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian DPRD juga menyetujui rekomendasi kepada Natuna tanpa paripurna, tanpa pansus, tanpa pendapat praksi, saya pun mungkin itu aturan yang baru. Saya kira kita hanya bisa berdoa dan berharap semoga tidak jadi hal-hal yang tidak baik, karena telah terjadi seolah mereka sudah mulai memisahkan diri, membentuk kabupaten baru, kemudian berharap investasi langsung ke Natuna Anambas, pembagian-bagi hasil minyak juga begitu, kan mulai terpecah ini konsentrasi kita membangun Kepulauan Riau yang sejahtera itu tadi. Datuk, ini menarik, tadi sempat Datuk sampaikan bahwa Datuk tidak dilibatkan, itu benar? Benar. Dalam pembahasan? Tidak. Sebagai salah satu tokoh pejuang di Kepri yang hari ini menjabat sebagai Ketua Yayasan, Datuk tidak dilibatkan dalam pembahasan atau mungkin ada bertanya dari pemerintah? Setelah saya tahu dari media sosial, baru saya mulai menyuarakan, mempertanyakan. Ada yang mengatakan DPRD Riau Kepulauan tanpa paripurna, begitu juga Anambas, begitu juga Natuna, dan gubernur mungkin punya prinsip sendiri. Tapi memang nasib kami ini, BPT-KKR ini, setelah Provinsi Kepulauan Riau katakanlah mulai berpemerintahan secara resmi, itu secara bertahap kami ini hanya diundang dalam acara tapi bukan diajak berunding untuk didengar. Kami hanya menyampaikan aspirasi terus-menerus setiap tahun tanpa henti, tapi banyak yang tidak digunakan. Tapi kita ikhlaskan saja sebagai kawan-kawan yang telah berjuang selama ini dan mereka telah banyak berpulang ke rahmatullah, hanya berhajat semoga pemimpin ini jujur, tidak berkhianat pada masyarakat dan mereka memang ingin membantu masyarakat. Hanya saya melihat kita seperti terpasung ini, teramputasi, seolah kan sudah ada DPRD, sudah ada gubernur, kalian-kalian ini hanya cukup diundang seremoni. Itulah saya kira banyak kita memberikan saran-saran. Saya kira arsip-arsip kita ada di pemerintahan, tapi ini kenyataan yang ada yang kami hadapi. Tapi
Datuk, ketika mungkin suara Datuk hari ini mungkin perbincangan kita disaksikan atau ditonton. Nah, apa sebenarnya pesan, saran atau mungkin opini atau poin-poin kritis yang ingin Datuk sampaikan terkait rencana pemekaran sampai pada akhirnya BP3KR ini mengangkat Hari Marwah, itu temanya marwah yang terpecah? Karena selama ini kan kita satu sistem, satu kekuatan, sehingga bersatu bersama-sama. Tapi akibat ini kan sudah mulai memisahkan diri. Kemudian Tien Sulan mengatakan inilah rahmat Allah, hadiah pusat kepada mereka karena mereka perbatasan. Kemudian bupatinya sudah mulai mencari investasi langsung ke Natuna. Begitu juga Anambas. Karena itu saya kira ini satu hal yang kurang baik. Lebih baik kita bersama-sama sehingga saling. Sekarang ini marwah Natuna dan Anambas sepertinya mereka harus jadi provinsi. Marwah gubernur dan marwah ketua DPRD merasa dia sudah kali surat, bukannya anak-anak kecil nih, orang yang dipilih dan orang yang berpengetahuan, berwibawa dan harus itu dihargai oleh pusat. Dan kami yang memperjuangkan dari awal kehilangan marwah juga karena kita tak diajak. Padahal kita dengar pusat mengadakan moratorium, tidak ada pembentukan daerah otonomi baru. Tapi bisa saja itu terjadi, karena itulah saya berharap dan akan memberikan saran kepada kawan-kawan nanti. Kalau boleh ada waktu kita bersama DPRD untuk dialog, ajak gubernur, ajak Anambas, Natuna, ceritakan jangan sampai terjadi seperti Kepulauan Riau ini. Kita terlalu menguras kepentingan anggaran, kepentingan tadi, kepentingan politik bagi DPRD yang punya anggaran begitu besar, pokok pikiran yang besar, anggaran begitu besar, termasuklah gubernur memberi segala macam fasilitas, kantor, ruangan, jembatan, rumah-rumah dan sebagainya, dan investasi-investasi itu. Sehingga kami masyarakat di bawah ini merasa tertinggal, merasa hanya mendengar janji-janji besar yang diharapkan. Sekarang sudah saatnya kita melemah karena hutang negara, karena kondisi PAD, dan yang terima bagian ya masyarakatnya. Mereka tetap dibiayai negara, mau kemanapun pergi, dibiayai daerah. Tapi kami-kami ini yang harus berobat hari-hari, seperti bapaknya Endi Senopaka kan, ya harus sekolah hari-hari, harus mencari makan hari-hari. Ini apa peran pemerintah hadir untuk mereka ini sekarang? Nasib yatim piatu, fakir miskin dan anak terlantar. Apakah kita sudah menghitung jumlah mereka sebenarnya? Dan itu aman yang kita emban, kita sumpahkan pada waktu memimpin awal jabatan kita ini. Oke, artinya di sini ada kekhawatiran terkait kesejahteraan, seperti apa peran dari pemerintah sendiri, lalu bagaimana dengan cita-cita terdahulu seperti itu ya, Datuk ya. Yeah. Dan kita akan ke Pak Endri. Pak Endri, tadi mendengar poin-poin yang juga disampaikan oleh Datuk Huzrin dan juga terkait tema yang diangkat oleh BP3KR pada peringatan Hari Marwah di tahun 2025 ini. Seperti apa tanggapan Anda dan juga bagaimana nih Anda memaknai tema yang diangkat oleh BP3KR? Ya, mungkin itu tema yang kalau kita lihat memberikan gambaran tentang situasi yang tadi sudah juga digambarkan oleh Datuk Uzrin gitu ya. Karena kita cukup paham benar bagaimana Provinsi Kepulauan Riau ini dalam proses perjalanan untuk menjadi sebuah provinsi tidak sama seperti dengan provinsi-provinsi lainnya. Kita butuh waktu yang cukup panjang, butuh energi yang luar biasa, bahkan sumber daya yang juga terkuras gitu ya untuk bisa mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, bahkan dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan politik pada saat itu. Nah, sehingga mungkin itu yang disampaikan oleh Datuk Uzrin tadi, kita mungkin dapat memahami benar bagaimana situasi yang dihadapi. Namun mungkin jadi berbeda ketika ranahnya menjadi ranah dalam proses pemerintahan, di mana ada usulan dari masyarakat, yaitu di Natuna. Terlepas apakah usulan itu merupakan usulan masyarakat Natuna secara keseluruhan atau masyarakat Anambas secara keseluruhan, tapi yang jelas ada usulan untuk melakukan pemekaran, dalam hal ini juga usulan untuk menjadi sebuah provinsi, yang kemudian melalui sebuah proses pemerintahan yang memang sebagaimana dulu juga pernah dialami oleh Kepulauan Riau, untuk menjadi sebuah provinsi harus mendapatkan persetujuan dari provinsi induk. Nah, salah satunya representasinya adalah dari DPRD. Kita tidak begitu mudah untuk mendapatkan, bahkan sampai dengan akhirnya disetujui oleh pemerintah pusat melalui undang-undang pembentukan Provinsi Riau. Kita juga tidak mendapatkan persetujuan dari Provinsi Riau sendiri sebagai provinsi induk asal
Nah, halnya mungkin dengan yang terjadi dengan Kepulauan Riau, yang hari ini ada usulan dari masyarakat Natuna dan Anambas untuk kemudian menjadi sebuah provinsi, yang mungkin harus melalui sebuah proses-proses yang saya pikir sudah ada prosedurnya, yang apa pemerintah pusat tentu akan punya instrumen-instrumen untuk apakah akan menyetujui atau kemudian akan meninjau ulang atau lain sebagainya. Dan saya pikir tidak ujuk-ujuk ya, tidak ujuk-ujuk akan bisa menjadi sebuah provinsi, tentu akan ada berbagai macam pertimbangan. Apalagi hari ini kita bisa melihat sendiri, walaupun Kepulauan Riau sudah menjadi sebuah provinsi, tapi ternyata apa yang kita cita-citakan dulu, kita menjadi sebuah provinsi yang memiliki sebuah otonomi daerah yang cukup besar, cukup luas gitu ya. Namun ternyata hari ini kita bisa melihat bahwa hal itu tidak menjadi kenyataan gitu ya. Walaupun undang-undangnya menyatakan bahwa hari ini kita masih ada otonomi daerah, namun ternyata kebijakan pemerintah pusat soal efisiensi dan kemudian menunda penyaluran dana bagi hasil dan lain sebagainya kepada daerah-daerah, ini mencerminkan bahwa otonomi daerah sebagaimana yang dulu kita sempat cita-citakan juga eh, untuk membentuk sebuah provinsi ini tidak bisa kita nikmatin. Nah, akhirnya apa yang diharapkan sebagaimana tadi Dato' Uzrin sampaikan bahwa kita menginginkan provinsi ini agar kita bisa lebih cepat untuk mensejahterakan masyarakat. Bagaimana Kepulauan Riau ini juga punya pembangunan yang jauh bisa lebih cepat lagi ya setelah berpisah dengan Provinsi Riau. Lalu kemudian bagaimana sumber daya manusia di daerah kita juga bisa apa ikut terlibat dalam proses pemerintahan ataupun politik. Namun mungkin hal itu belum bisa terjadi. Yang paling jelas hari ini adalah kita lihat bagaimana kondisi keuangan dari pemerintah daerah, gitu ya, yang sangat bergantung pada pemerintah pusat. Ini menunjukkan bahwa perlu adanya sebuah evaluasi dan diskusi lagi bersama tentang bagaimana kita memperkuat posisi Provinsi Kepulauan Riau ini dengan kabupaten kota yang lainnya. Jadi ini sebenarnya menjadi sebuah implikasi, apalagi sudah 20 tahun lebih, mungkin kita perlu bersama-sama rembuk kembali untuk melihat dan membangun sebuah nilai tawar lagi kepada pemerintah pusat tentunya. Ketika kondisi daerah hari ini tidak sebagaimana yang kita harapkan, sebagaimana yang kita inginkan, dulu mungkin mendeklarasikan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, sehingga diambil momen sebagai Hari Marwah, adalah untuk bagaimana kita benar-benar bisa menikmati apa yang ada di daerah kita sebagai sebuah bentuk otonomi daerah yang memang benar-benar bertanggung jawab gitu ya, yang benar-benar kita sebagai masyarakat daerah bisa menikmati apa yang ada di daerah kita. Mungkin begitu, Yoli. Artinya tadi Pak Endri juga sempat menyinggung kembali apa yang disampaikan oleh Datuk Huzrin terkait kesejahteraan masyarakat hari ini. Nah, lalu di momen Hari Marwah yang sebagai momen evaluasi yang seperti tadi Anda juga mention, itu kemudian langkah konkret seperti apa yang mungkin dapat pemerintah Kepulauan Riau, khususnya Anda ini sebagai seorang staf ahli atau staf khusus gubernur, langkah seperti apa ini yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan, Pak Endri? Ya, ya. Mungkin kalau kita bicara dalam tataran pemerintahan, hari ini pemerintah daerah itu tidak sebebas sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa kita diiming-imingi dalam undang-undang itu adalah menjadi sebuah daerah yang otonom, yang punya kewenangan dan lain sebagainya. Namun kita ambil secara sederhana saja, ketika hari ini kita tidak bisa mengelola anggaran di daerah kita karena memang kita diatur oleh pemerintah pusat. Itu saja sudah menunjukkan bahwa kita tidak menjalankan otonomi daerah sebagaimana yang semestinya. Nah, sehingga tentunya akan menghadapi berbagai kendala ketika kita bicara bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita di daerah hari ini. Karena kita hari ini sangat bergantung sekali dari dana transfer oleh pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat yang benar-benar hari ini menentukan apakah dana itu bisa digunakan atau tidak. Bahkan kita lihat kemarin hasil rapat dengar pendapat antara kepala daerah yang ada di Indonesia dengan DPR RI Komisi 2 itu menunjukkan bahwa bagaimana kebijakan pemerintah pusat itu ternyata eh, menjadi sebuah kendala bagi pemerintah daerah untuk bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat hari ini, khususnya tentang kebijakan efisiensi anggaran yang sekarang ada. Kita tidak pernah tahu berapa banyak sumber daya alam yang kita miliki ini sudah
sudah menghasilkan pendapatan bagi negara, kita tidak pernah tahu angkanya, tapi kita hanya mendapatkan kabar bahwa kita harus berhemat hari ini, efisien dan sebagainya. Sehingga suka tidak suka, maka kondisi pemerintahan, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, tentunya terdampak terhadap kebijakan dari pemerintah pusat itu. Sehingga harusnya di momentum Hari Marwah di tahun ini harusnya terjadi sebuah kesadaran bersama di antara kita semua, elemen masyarakat, pemerintah, masyarakat sivil, dan lain sebagainya, untuk sama-sama mungkin membangun sebuah nilai tawar kembali ya kepada pemerintah pusat bahwa mana otonomi daerah yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar, undang-undang ya pemerintahan daerah. Karena ternyata situasinya hari ini kita tidak bisa leluasa karena semua diatur dengan perangkat aturan yang tersentralistik ya. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi catatan kita di Hari Marwah tahun ini, harusnya terlepas dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Dato' Guzrin tentang bagaimana situasi hari ini, tentang adanya usulan pemekaran baru ya untuk provinsi di Natuna Anambas gitu. Artinya di sini yang dapat Anda sampaikan bahwa adalah kendala untuk mesejahterakan masyarakat di Kepri hari ini adalah karena kebijakan pemerintah pusat, seperti itu ya Pak Endri ya. Nah, kemudian kita akan kembali ke Dato'. Dato' menyinggung terkait kesejahteraan. Kalau menurut dari Dato' sendiri, sudah seperti apa ini upaya pemerintah untuk mesejahterakan masyarakat dari kacamata Dato'? Apakah menurut Dato' sudah optimalkah pemerintah melakukan hal yang terbaik yang bisa mereka lakukan? Sebelumnya ini semuanya akibat regulasi pusat. Kita masih berharap dalam arti menyusu kepada dana dari pusat. Kita tak mampu mandiri dalam kondisi sebuah provinsi yang memang minus, tidak seperti Jawa Barat atau DKI dan sebagainya. Karena itulah saya ingin mengulang kembali pada waktu Hari Marwah Rakyat Kepri di Bintan diadakan di Monumen Aneka Tambang di Kijang, itu kita menamakan Hari Marwah Rakyat Kepulauan Riau. Saya mengusulkan kepada Pak Gubernur supaya nanti pada tanggal 24 September kita namakan Hari Amanah Rakyat Kepulauan Riau. Kita pernah sebuah daerah sebelum jadi kabupaten, kita pernah provinsi Riau ada di Kepulauan Riau ini. Sebelumnya kita punya di bawah Sumatera Tengah dan kita di bawah Kerajaan Melayu, Riau Lingga dan kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di sekitar Riau. Kita juga makmur dan titik nadir terlemah otonomi daerah itu pada saat sekarang ini. Waktu saya menjadi bupati bersama teman-teman dulu, tertinggi kombinasi otonomi daerah sehingga gubernur itu buat surat kepada bupati untuk minta izin. Begitulah tingginya bupati, karena yang memang punya rakyat itu kabupaten kota, gubernur tak punya rakyat, dia hanya administrator. Tapi kemudian pemerintah menarik kembali semua kebijakan sehingga bupati ini seperti kekuasaan seperti camat, sedangkan rakyat bersama dia menghadapi rakyat hari-hari. Gubernur juga seperti bupati yang tidak punya kekuatan, izin apapun semua pakai OSS, terlambat pusat mengizinkan, sehingga ini lemah. Karena itu kita untuk merubah ini sekira sudah sulit, karena sudah pemerintah pusat berhutang begitu banyak, ribuan triliun, kemudian juga investasi-investasi semua diambil pusat. Sekarang harinya kita berupaya bagaimana daerah yang dalam kondisi begini tapi rakyatnya juga bisa sejahtera. Potensi laut yang begitu luas, kemudian juga kemampuan kita dengan segi perbatasan dengan negara tetangga yang sangat memungkinkan untuk investasi bersama. Karena itulah perlu konsep. Saya sudah mencoba, kenapa kita daerah maritim yang sudah 23 tahun berprovinsi tidak ada industri maritim sama sekali. Natuna, Anambas, Karimun, saya mengusulkan bikin tempat penanganan industri itu di Karimun sehingga diperkirakan bisa masuk 20 miliar per tahun. Dan itu belum juga terlaksana. Kemudian pemerintah pusat sudah beri kita laluan untuk mengambil dari Labu Jangkar, dari Menko Polkam, dari beberapa institusi. Dan kita pernah bertemu Menteri Keuangan, tapi juga tidak ada gerakan untuk realisasi. Kabel-kabel laut yang melewati Natuna menuju ke Singapura, melewati Karimun, melewati Bintan, Anambas, Natuna itu mesti mendapat bagi hasil. Dan kemampuan masyarakat kita yang bisa memproduksi kepentingan Malaysia dan Singapura dibuat di Kepri, dikirim kembali. Karena itulah perlu kiranya
kita jangan mengandalkan lagi bantuan pemerintah pusat, tapi kita coba dengan kemampuan kita ini kita bisa menghasilkan maksimal. Tapi pemerintah daerah dalam arti DPRD dan gubernur dengan seluruh aparatnya mestinya merelakan selama ini pokir-pokirnya, anggaran-anggarannya membangun gedung-gedung yang tak penting itu kembalikan kepada masyarakat jadi modal. Alhamdulillah pusat sudah mulai memberikan laluan adanya koperasi merah putih umpamanya. Kemudian juga beberapa upaya lain yang bisa kita rebut. Maka itu suatu hal yang kita jangan lupakan. Tapi yang terpenting sebagai negeri yang berusaha amanah berpancang maruah ini, dia berarti negeri yang Melayu Islam yang bersyarat syarat kitabullah. Maka kita jangan lupakan rezeki ini di langit, dan minallah, bukan di bumi. Kita mengandalkan kemampuan SDM, kemampuan sumber daya alam, tapi kita melupakan ini, maka itu akan tertinggalkan. Karena itu kita kembali ke basic, bagaimana masjid-masjid kita upayakan, bagaimana manusia dapat beribadah, bertakwa, Allah akan berikan solusi. Saya kira masih punya kesempatan, tapi kita bersatulah bersama-sama. Jangan karena saya berada pada pihak mungkin dulu tidak mendukung gubernur ini, saya pada calon lain, terbawa-bawa sampai sekarang oleh stafnya. Kita kan satu. Dari awal saya dulu pertama gubernur Kepri ini saya tidak mendukung Pak Ismet, saya mendukung Niat Kadir bersama Suryo, tapi saya juga diajak mereka sebagai staf dan sebagainya. Begitu juga di zaman Pak Sani menjadi gubernur, saya calon bersama Abdi walaupun saya tak masuk dalam pencalonan, tetap pada posisi untuk kita menjadi pembanding untuk memberikan suatu, katakanlah kalau kayu tak bersilang, nasi tak akan masak. Jadi mesti ada tim A dan tim B yang memberikan solusi, bukan menjadi sepertinya tak perlu didengar ini. Saya kira mari kita bersatu bersama lagi mencari solusi. Kalau memang berpisah dengan baik-baik, ya berangkatlah dan kita restuilah. Dan memang sudah saatnya, mungkin ini tahun perpisahan dan pekerjaan kami Yayasan BPTKR ini akan berakhir. Itu mungkin sudah takdir dari langit. Kita masih terima apa adanya itu. Ya, Dato' menyinggung terkait kesejahteraan, apakah menurut Dato' ini merupakan salah satu dorongan pada akhirnya yang membuat Natuna dan juga Anambas ini ingin berpisah? Dulu kalau zaman Pak Gubernur M. Sani ada NAL dan BDK namanya. Natuna Anambas Liga ini menjadi fokus dan menjadi perhatian untuk diberikan laluan upaya. Dengan Batam Bintan Karimun ini memang karena lokasi mereka sudah bagus dan penghasilan lebih baik, mungkin lebih maju. Tapi ini sepertinya terabaikan saya melihat ini, sehingga mungkin saja mereka merasa dibangun terus di Tanjung Pinang, semua dibangun di Batam, semua dibangun, sehingga mereka tertinggalkan, sehingga mereka punya channel, punya harapan dan mungkin ada janji-janji pusat akan diberikan otonomi sendiri. Jangan disangka mereka langsung bisa makmur. Dulu kita Kepri juga sama. Oh, nanti akan berkekuatan sama dengan Jawa Barat, sama dengan Johor Baru, dengan tim Ilgos memberikan dorongan, tapi pelaksana-pelaksana ini tidak mengutamakan kepentingan masyarakat, sehingga jadilah dulu saya melawan nih, buku Tadung 4 ini saya melawan. Saya bilang ini akan mengambilkan anggaran berapa belah jembatan, aspal, jalan kalau dibangun di Tanjung Pinang bisa menjadi sebuah kota besar dan masyarakat bisa berhimpun untuk jualan dan sebagainya. Sekarang kita mau ke Dompak tak bisa, Dompak keluar tak bisa, sehingga perputaran ekonomi siang hari semua ada di Dompak. Sehingga hampir dulu setiap dinas punya warung jualan. Warung dijual di luar pun tak laku. Begitulah akhirnya kita memprioritaskan itu, sehingga kita melupakan hal yang sesungguhnya mesti kita upayakan. Mau DPR melawan saya, kan ini akan jadi Putrajaya, mahasiswa-mahasiswa yang sekarang banyak menjadi ASN di gubernur juga memasang plakat bahwa di sini akan kita lawan. Ya silakan, tapi setelah 23 tahun apa yang terjadi hari ini, maka kita mestilah berpikir ke depan ini jangan sampai terulang lagi, dan kita bermusyawarahlah untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu dengan keberkahan, ketakwaan, dan insyaallah keberkahan akan datang. Saya sangat yakin itu. Masih tidak pesimis kita, insyaallah.
Jadi bisa jadi Natuna dan Anambas itu ingin berpisah dikarenakan kesejahteraan yang tidak dan pembangunan yang Saya tidak. yakin salah satunya itu. Salah satunya, oke, dari Datuk sendiri yakin ya Datuk ya. Nah, kita ke Pak Endri. Pak Endri, bicara terkait pemerataan pembangunan, apabila memang hari ini kita membandingkan saja Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang, Karimun, Lingga, Anambas dan Natuna ini sangat jauh berbeda perbandingannya. Nah, kemudian ini seperti apa nih di tahun kedua Pak Ansar memimpin, bisa menjamin bahwa pemerataan pembangunan di Kepri akan terjadi? Seperti itu, Pak Endri, silakan. Ya, baik, Yoli. Kalau kita bicara soal pemerataan, pemerataan itu tidak bisa hanya dilihat bahwa tahun anggaran yang sedang berjalan itu akan dibagi rata secara keseluruhan. Di dalam kebijakan pemerintah tentu akan mempertimbangkan aspek-aspek yang salah satunya adalah soal mana yang menjadi prioritas. Nah, maka kalau di tahun pertama mungkin kecenderungannya kue pembangunan itu berada di wilayah Tanjung Pinang, Batam, Bintan, Karimun misalnya. Nah, di periode kedua ini fokusnya akan diarahkan kepada tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Dato Uzrin mengenai Natuna, Anambas, dan Lingga. Nah, ini mungkin akan fokusnya di sana dan tidak hanya pada anggaran provinsi saja, tapi juga bagaimana pemerintah pusat juga akan mulai diarahkan kue-kue pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat itu untuk ke wilayah Natuna, Anambas, dan Lingga. Nah, jadi kalau kita bicara soal pemerataan, tidak bisa di dalam satu tahun anggaran itu untuk semuanya bisa langsung di-cover dengan anggaran yang ada. Tentunya akan ada prioritas di tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu yang mungkin perlu kita pahami bahwa yang namanya pemerataan bukan harus sama-sama mendapatkan di waktu yang sama. Tapi bisa saja di tahun yang berbeda, kemudian fokus pada pembangunannya tentu akan disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing daerah. Batam dengan industrinya tentu mungkin akan bisa secara mandiri untuk bisa apalagi ditopang oleh dua alokasi anggaran itu ya, baik APBD Kota Batam dan juga dari BP Batam. Nah, Tanjung Pinang juga demikian, kita bisa lihat di periode pertama mungkin kue-kue pembangunan dari provinsi juga kita sama-sama bisa saksikan, walaupun bentuknya yang terlihat dengan kita adalah bentuk infrastruktur, mungkin di Karimun juga demikian. Maka kemudian di periode ini tentunya kita berharap bahwa Natuna, Anambas, Lingga akan mendapatkan porsi anggaran untuk bagaimana fokus membangun di wilayah ini. Tapi pembangunannya tentu tidak akan bisa sama dengan di Kota Batam, Tanjung Pinang, Karimun, dan Bintan tentunya. Karena tentu karakteristik dari wilayah Nal yang sering disebut Natuna, Anambas, Lingga ini tentu berbeda. Karakteristik masyarakat, karakteristik geografisnya yang mungkin lebih cocok pada pertanian, perikanan, mungkin kue-kue pembangunan atau porsi-porsi alokasi anggaran akan diarahkan pada peningkatan kapasitas pembangunan di sektor-sektor tersebut. Jadi kita tidak bisa bermimpi bahwa Natuna akan berubah menjadi seperti Batam, atau kemudian Lingga langsung menjadi seperti Tanjung Pinang, atau Anambas juga mungkin demikian menjadi seperti Karimun dan sebagainya. Karena apa? Kondisi karakteristik geografis masing-masing daerah tentu berbeda, sehingga pendekatan-pendekatan dalam pembangunan juga tentu berbeda. Kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya juga tentu berbeda. Nah, ini yang mungkin perlu kita sama-sama pahami bahwa dengan keterbatasan alokasi anggaran atau anggaran yang ada hari ini, ditambah lagi juga kebijakan pemerintah pusat yang efisiensi, nah kita memang sangat bergantung dan berharap bahwa porsi anggaran tidak hanya berasal dari daerah. Tentu juga perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat bahwa kita yang berada di perbatasan dengan kondisi wilayah kepulauan ini harus mendapatkan perhatian khusus. Ya bahkan tadi di momentum Hari Marwah ini mungkin perlu kita rumuskan bersama bahwa kita harus menjadi sebuah perhatian ya atau punya nilai tawar ya bagi pemerintah pusat karena kondisi geografis kita dan keadaan kita hari ini yang berada di perbatasan, salah satunya adalah kita menjadi gerbang atau benteng pertahanan pertama bagi negara ini, sehingga tidak mungkin kita dibiarkan begitu saja menghadapi kondisi yang terjadi di situasi persilangan dunia dengan segala bentuk-bentuk konflik-konflik ataupun geopolitik yang terjadi, tapi kita tidak mendapatkan sentuhan yang lebih dari pemerintah pusat. Saya pikir ini yang mungkin perlu kolaborasi dari semua pihak untuk bisa bagaimana perhatian dari pemerintah pusat dan kemudian tadi yang juga disampaikan oleh Dato' Uzrin tentang bagaimana integritas, akuntabilitas dari para pengelola pemerintahan di
provinsi dan juga kabupaten kota harus mulai untuk sama-sama lah kita mengevaluasi diri kita bahwa bisa jadi mungkin karena keadaan kita ini yang kemudian menyebabkan harapan daripada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadikan sebuah provinsi yang makmur ini masih belum belum mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin begitu, Yoli. Statement dari Anda, Pak Endri, mewakili Gubernur sendiri, adakah pesan yang disampaikan pada momentum Hari Marwah ini atau pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kepri, Pak Endri? Ya, tentunya membangun provinsi ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja. Pemerintah daerah tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa ada dukungan dari masyarakat, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, lalu kemudian legislatif, partai politik, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Dan ini perlu sebuah sinergi. Kita, saya pikir, setelah sekian tahun berdiri menjadi sebuah provinsi, sudah punya pengalaman bagaimana pergantian pemerintahan, bagaimana pembangunan, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin kita harus mulai sama-sama sadar, tadi yang sudah disampaikan oleh Dato' Uzrin, tidak bisa kita membangun provinsi ini punya cita-cita mensejahterakan masyarakat, memakmurkan masyarakat hanya dengan mengandalkan pada ego sektoral daripada kita masing-masing. Oleh karena itu, tentunya kita harus kembali melihat momentum Hari Marwah ini untuk kita kembali bersama-sama menyatukan diri untuk berkolaborasi menatap masa depan Provinsi Kepulauan Riau yang tentunya harus lebih baik daripada waktu-waktu yang kebelakang. Mungkin begitu, Yoli. Oke, baik Pak Endri, terima kasih. Kita kembali ke Dato' Uzrin. Dato' Uzrin, di Hari Marwah ke-23 tahun ini, apa yang mungkin ingin Dato' sampaikan kepada baik masyarakat maupun pemimpin Provinsi Kepulauan Riau hari ini? Kita hanya berharap tanggung jawab seorang nahoda. Kalau nahoda kurang faham, maka negeri akan tenggelam. Kita tidak boleh mencari apapun alasan kecuali kita pemimpin bersih bertanggung jawab kemana arah yang kita bawa. Apalagi pemimpin sekarang ini punya pengalaman yang begitu hebat. Pemimpin yang pernah menjadi bupati 2 periode dan gubernur akan 2 periode. Dan saya kira kita ni bangga sebagai negeri Melayu punya pahlawan nasional. Raja Haji Fisabilillah, Raja Ali Haji, Sultan Mahmud Riayat Shah. Dan kita punya kawasan FTZ, KEK. Tetapi kita menghadapi persoalan tidak ada keberanian untuk memperjuangkan ekonomi masyarakat ini ke tingkat nasional. Sehingga Natuna, Anambas, Lingga, Karimun tidak ada industri maritim. Kita 90% laut, walaupun kita dalam angka resminya 4%, sebetulnya 2% saja. Kita malu dengan Kulon Progo, Bu. Kulon Progo itu tak ada KIK, tak ada FTZ, tapi negerinya makmur dengan bela dan beli. Dia beli, masyarakat punya UMKM, kue-kue itu lebaran, kue-kue dibuat setiap acara pelantikan, diklat PIM, BIMTEK, hari-hari besar nasional, hari besar Islam, beli produk rakyatnya. Kemudian setiap mineral water, seperti sekarang ini, Sunford ini, sisihkan sekian rupiah untuk masyarakat, sehingga masyarakat punya saving sekian juta. Pakaian-pakaian seragam sekolah, pakaian dinas dijahit oleh ibu-ibu. Sehingga dia bisa menghidupkan diri sendiri tanpa berharap dengan pusat atau cerita-cerita klasik tentang bagi hasil. Nambah dadi di Lampung dengan bibitan beras, mereka bisa menghidupkan masyarakat. Maka Kepulauan Riau sama. Pernah tak kita menghitung masyarakat Kepulauan Riau siapa sebenarnya yang benar-benar perlu kita santuni? Siapa sebenarnya yang betul-betul tak mampu dalam hidupnya? Orang Anambas, orang Natuna dan itu Sedanau, mereka makmur dengan ekonomi memanggil UAS itu tidak perlu uang pemerintah dan uangnya sendiri. Karena itu kita punya optimis kita dengan negeri yang berada pada posisi silang ekonomi Asia Tenggara, lintasan Selat Malaka dunia ini, kemudian juga kemampuan-kemampuan laut yang begitu dahsyat. Saya kira tak ada alasan untuk kita tidak memanfaatkannya. Maaf cerita, saya pernah menjadi direktur utama PT Pelabuhan. Kapal Intas Kepri itu saya jalankan ke Lingga, walaupun banyak minta ke tempat lain, itu bisa menyumbang ke APBD ini 4 miliar lebih gitu. Itu satu kapal, kalau 5 kapal bagaimana? Kita ini industri maritim, fokus maritim, RoRo kita bentuk, kemudian rumput laut.
Sekarang banyak pelabuhan-pelabuhan yang terlantar. Itulah harapan saya. Sebagai closing statement saya, tidak ada lain, kembalilah ke khitah kita sebagai tanah Melayu. Adat Melayu benisyarat, syarat bersih kitabullah. Mari kita bermusyawarah mufakat dan kita gerakkanlah ketakwaan seluruh masyarakat ini. Dan tak ada kata lain selain jujurlah kepada rakyat, jangan berkhianat pada rakyat. Dan kita yang tahu kondisi rakyat kita sementara ini. Sebagai kata pantun berbunyi, ada pesan dari Daik, salam mesra dari orang Bintan. Kalau ada pesan-pesan kita yang baik, mari kita simpan jadi ingatan. Dirgahayulah marwah rakyat Kepri, semoga berkahlah kepada beliau. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Dato' Uzrin atas waktunya dan juga penyampaian tadi. Semoga perbincangan ini menjadi informasi bermanfaat ya Pak Uzrin, Dato'. Dan juga terima kasih banyak Pak Hendri atas waktunya hari ini. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama staf khusus Gubernur Kepri Hendri Sarapaka dan juga tokoh pejuang Kepri sekaligus Ketua Yayasan BP3KR Dato' Uzrin Hud. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan tentunya kita semua mengharapkan peringatan Hari Marwah ke-23 di tahun 2025 ini dapat menjadi momentum untuk pemerintah Provinsi Kepri melakukan evaluasi pembangunan dan kebijakan serta dapat mewujudkan cita-cita awal pendirian Provinsi Kepulauan Riau. Saya Yoli Andini pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.